Selamat malam Om Kirdi. Ya. Om Kirdi langsung aja ke pertanyaan nih Om ya, izin. Saat Sarwenda menceritakan tentang anaknya dibully karena dituduh pencitraan, mungkin Om melihatnya sebagai pakar ekspresi itu ekspresi apa yang paling dominan muncul Om? Buat saya ekspresi yang paling dominan ditampilkan oleh Sarwenda ketika dia cerita tentang anaknya dibully itu ada ekspresi sedih sih. Beneran sedih beneran, ada tarikan-tarikan garisnya beneran sedih. Dan itu wajar, seorang ibu yang anaknya mengalami hal-hal tidak menyenangkan karena peristiwa yang terjadi di antara ibu dan bapaknya gitu. Buat saya untuk sedih dia wajar, logikanya sangat wajar itu. Artinya murni ya, atau ada tanda-tanda penahanan emosi tertentu Om? Normal kok. Memang beneran sedih ekspresinya. Tapi ketika Sarwenda menceritakan momen rumahnya didatangi debt collector, yang dia membuat dia trauma gitu sebagai single parent, mungkin tanda-tanda yang Om lihat non verbal, seperti gestur tangannya atau perubahan intonasi suaranya itu menjustifikasi rasa takut yang sesungguhnya atau gimana Om? Buat saya ketika Sarwenda bercerita tentang debt collector datang ke rumahnya, ekspresi yang tampil tuh lebih cenderung pada marah sih, bukan takut. Kenapa? Peristiwanya sudah lewat, ya, dan wajar kalau misalnya dia sudah nggak takut lagi. Wong di sini nggak ada debt collector yang katanya badannya gede, kan nggak ada di depan dia. Kenapa mesti takut gitu? Jadi kalau sebetulnya kalau menurut saya dalam wawancara ini kebanyakan Sarwenda yang dirasakan emosi paling banyak dirasakan dia adalah sedih dan atau marah. Itu yang sebetulnya yang paling banyak dia tampilkan. Sedih ketika peristiwa itu terkait sama anaknya, sama bapaknya gitu. Tapi marah itu adalah ketika dia menjelaskan kembali peristiwa yang harus dialami, yang harus menurut dia istilahnya nggak perlu dialami harusnya. Itu sebetulnya yang dia tampilkan. Lalu di sepanjang video, Sarwenda kan berulang kali gitu menekankan bahwa bahwa Sarwenda tidak pernah membatasi ayahnya bertemu anaknya. Mungkin dari analisa tersebut Om, apakah ada indikasi inkonsisten antara verbal dan non verbal gak Om? Saya nggak melihat ada sesuatu, sekali lagi gini ya, kalau kita bicara tentang podcast itu ada banyak hal yang bisa jadi sudah dipersiapkan jawabannya oleh Sarwenda. Oke. Belum tentu sesuatu itu spontan semua. Nggak buat yang biasa podcast tahu lah bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, sudah siap untuk dijawab gitu. Nah, apakah kemudian Sarwenda mempersulit ketemunya anak-anak dengan bapaknya? Buat saya kalau dibandingkan bahasa tubuh Sarwenda itu nggak ada sama sekali menampilkan bahwa dia itu misalnya grogi atau stres atau nutupin sesuatu ketika dia sedang menceritakan itu. Tapi apakah pasti ini sebuah kebenaran? Masih validasinya 50% 50%. Kayak lagi karena bisa dipersiapkan sebelumnya. Nah, buat saya kalau ini mau selesai semua, ini kan dua pihak sama-sama drama ya sebetulnya. Kalau saya ditanya siapa yang paling benar, nggak ada. Sarwenda ada benar ada enggaknya, Ruben ada benar ada enggaknya. Kalau mau benar-benar ketahuan, simple sebetulnya. Taruh satu tempat, tanya dua-duanya. Itu. Maaf, adakah Om lihat yang ketika berbicara mempertemu tidak masalah untuk ayahnya bertemu anaknya gitu, Om maaf ada lihat indikasi berbohong gak Om dari ekspresi wajahnya? Saya tidak melihat ada sebuah, sekali lagi karena podcast itu bisa dipersiapkan sebelumnya, jadi kita tidak bisa memperoleh validasi yang baik kalau misalnya kita bisa mau membandingin ini bohong apa enggak. Kenapa? Kalau orang sudah mempersiapkan jawaban sebelumnya, kita nggak akan pernah bisa lihat. Wong udah tahu pertanyaannya apa, kira-kira seperti itu. Iya. Nah kalau misalnya konteksnya, kalau ya saya katakan bisa jadi Sarwenda benar, bisa jadi Sarwenda nggak benar. Jawaban situ. Tetapi konteksnya sekali lagi, dua pihak ini menurut saya sama-sama drama nih, Sarwenda dan Ruben. Nah, buat Anda fans salah satu di antara dua, jangan jadi orang yang nggak fair. Kalau Anda suka sama seseorang, bukan berarti semua yang disampaikan orang ini jadi benar. Disampaikan musuhnya orang ini, saya jadi nggak benar, nggak gitu dong.
Jadi untuk membuat ini nggak bertele-tele, jadi sebetulnya yang paling tepat adalah Sarwenda dan Ruben satu tempat, misalnya Bang Densu gitu, misalnya nanya dua-duanya di situ. Gitu. Nah itu kelihatan tuh. Kalau kayak gini sih nggak akan pernah kelihatan. Lalu terkait utang bank rumah Cilandak, ketika membahas hal tersebut, Om melihat Sarwenda berusaha menyembunyikan kekesalannya gak sih Om? Buat saya Sarwenda ketika berada di podcast Densu itu tidak berapi-api, katakanlah kalau marah keluar lepas gitu ya. Tapi cukup terlihat bahwa Sarwenda konteksnya emosi yang ditampilkannya antara dua tadi, sedih kalau nggak marah. Nah, buat saya marahnya jadinya wajar. Kenapa? Sarwenda belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa kalau dia terlalu berapi-api atau terlalu emosional bisa lepas kendali dan kemudian dirujak oleh netizen. Dan buat saya cukup pintar, artinya belajar dari pengalaman tersebut, maka ya cerita itu ya boleh, emosi boleh, manusia itu wajar punya emosi, tetapi ya nggak kemudian jadi kita yang dikendalikan emosi atau meledak-ledak. Gitu. Jadi buat saya pengendalian emosi di podcast tersebut cukup baik. Oh, jadi artinya dia udah belajar Om ya. Apalagi kan yang sempat viral kan yang masalah ucapan dia di live juga kan akhirnya dia dirujak netizen. Dan di podcast tersebut dia mengungkapkan penyesalannya. Oh iya, dan buat saya penyesalan Sarwenda ketika bilang ya, saya salah gitu. Kesedihannya beneran sedih, nggak dibuat-buat. Jadi buat saya Sarwenda pada akhirnya ya manusia biasa juga, bisa salah, bisa benar. Ruben juga bisa benar dan bisa salah yo. Jangan nggak fair kalau kita konteks kayak gini. Kita nggak tahu loh apa yang dialami mereka sekian tahun pernikahan itu, kita nggak tahu. Dia dialami Ruben maupun dialami Sarwenda. Kalau pecintanya Ruben, fansnya Ruben akan bilang, oh Sarwenda itu begini. Fans Sarwenda akan bilang, oh Ruben begini. Dua-duanya nggak bener. Jadi artinya penyesalan itu dalam kata lain tulus ya Om ya, atau Om melihat ada cenderung sebagai bentuk pertahanan diri citra publik? Buat saya bentuk penyesalan dan minta maaf yang ditampilkan ke Bang Densu di podcast tersebut itu benar, memang dari hati dan sedih terlihat. Buat saya, apakah bisa ini sudah dipersiapkan sebelumnya? Bisa, karena sekali lagi podcast. Tetapi kalau melihat hanya konteks potongan video tersebut, saya akan bilang ini sedih beneran ketika bercerita tentang bagaimana dia menyesal mengakui bahwa itu salah. Bagaimana melihatnya ketika Sarwenda membahas tentang pesugihannya, dia difitnah oleh beberapa akun medsos gitu, dan dia sempat nangis. Ya buat saya sih memang Sarwenda nangis beneran sih di situ. Sekali lagi yang saya sampaikan di dalam podcast tersebut, mayoritas emosi yang dirasakan adalah marah atau sedih. Jadi itu kayak semacam swing kanan kiri gitu loh. Ya sedih terus marah gitu. Karena buat saya jadi wajar untuk beberapa kondisi ketika dia bersedih karena suatu hal, karena misalnya apa yang dia diterima, dibully anak-anaknya, misalnya dia difitnah, merasa difitnah, kemudian setelah menyampaikan kemudian dia berubah jadi marah karena peristiwa itu. Jadi buat saya memang dia beneran marah dalam konteks bahwa terkait bahwa menumbalkan bapaknya sebagai tumbal pesugihan gitu. Buat saya dia beneran nggak terima di situ. Artinya bahwa sesuatu itu ya memang nggak gitu keadaannya. Ketika ditanya sama Kodensu alasan apa fitnahan apa yang dilontarkan oleh netizen, dia sempat nge-freeze tuh Om. Itu interpretasinya apa sih Om? Gimana? Dia ketika buat saya itu bukan freeze ya. Banyak orang tuh nggak bisa bedain antara freeze sama pause. Itu beda. Oh, pause. Nggak bisa sembarangan kita menggunakan kata-kata freeze. Oh, freeze itu beku gitu, diem. Pause itu terdiam tapi masih berproses. Itu beda jauh. Dan buat saya apa yang dialami oleh Sarwenda itu pause, bukan freeze. Okay. Dan kalau kita bicara kenapa dia seperti itu, kita lihat bahwa Sarwenda tuh beberapa kali begini terus gini. Jadi dia menimbang sesuatu yang kemudian bibirnya itu berubah, kan menipis, kemudian datar gitu. Dan buat saya
eh, itu penanda bahwa dia itu emosinya campur aduk. Antara marah, sedih, bingung, stres, segala macam. Jadi ya sebuah emosi yang wajar kalau seseorang itu merasa bahwa dirinya tadi merasa difitnah, disampaikan sesuatu yang nggak benar gitu. Kan marah itu kan karena perasaan merasa tidak diperlakukan adil kan sebetulnya munculnya. Itu sih yang ditampilkan oleh Sarwenda. Oke, terakhir Om, mungkin pesan Om sebagai psikolog juga ya Om, untuk Sarwenda dan Ruben Onsu agar permasalahan ini menemui titik terang Om. Ada 3 poin sebetulnya ingin saya sampaikan gitu pada Sarwenda dan Ruben. 1, lu berdua berhenti drama karena ini nggak produktif gitu. Ada banyak kasus-kasus lain di luar sana dan saya yakin bahwa Sarwenda dan Ruben tahu bahwa dramanya itu bukan karena mereka nggak bisa. Ruben dan Sarwenda bilang bahwa oh enggak, kita sebenarnya nggak mau, kita itu omong kosong. Kalau lu berdua nggak mau bahwa dramanya ini menjadi konsumsi publik, diem berdua. Nggak usah ngomong apapun, ke siapapun. Poin kedua adalah dua-duanya masih caper. Nah, kalau ditanya gampang, lu ngapain datang ke Densu? Ruben juga ngapain gitu loh ngomong-ngomong. Dan netizennya ngapain juga gitu. Kalau misalnya ini buat Anda nggak penting, mereka nggak penting gitu ya, mau ngefans kayak apapun, negara Republik ini banyak hal yang lagi butuh sebetulnya lebih jadi fokus perhatian daripada cuma mereka berdua. Yang 3 adalah perjuangin anak-anak lo dengan benar di pengadilan, bukan lewat trial by opinion, bukan lewat media massa kayak gitu. Kalau salah satu bilang oh nggak fair dia menjelek-jelekin saya, lalu ngapain? Sebetulnya dua-duanya kalau ditanya yang benar mana kagak ada gitu loh dua-duanya. Tadi saya kutip kata Om tadi caper. Itu Om kenapa bisa menilai begitu? Karena yang satu pihak bilang saya diem aja, terus yang satu lagi saya juga bilang saya juga diem aja, tapi dia yang gitu, yang manas-manasin lo gitu maksudnya. Betul bahwa mereka masing-masing bilang diem aja di depan kamera. Oke. Namanya apa?